Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas mengenai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017. Adapun anggota dari kelompok 10, Hiza Zuniswah, Adestiara Sapira, Widya Antika, Falah Dina Aulia Zulka, Reni Zahara, Nadia Azahra Adinias, Nia Anggistina, Anisha Fahira Putri. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 membahas mengenai kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove nasional. Nah, strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove merupakan strategi tingkat nasional yang akan memberikan pedoman dan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem sesuai dengan karakteristik daerah. Strategi ini diharapkan mampu menjamin keberadaan, keberlanjutan fungsi, dan manfaat ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nilai penting yang berhubungan dengan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia dibagi menjadi 4. Yang pertama, nilai penting ekologi, yakni penyimpanan karbon. Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan akan memiliki dampak penyerapan emisi karbon lebih besar daripada hutan daratan. Kemudian, pencegahan dampak kerusakan lingkungan dan mitigasi risiko bencana. Nah, pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan perlu didorong menuju pendekatan yang terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana pesisir serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, sehingga dapat meningkatkan ketahanan khususnya di wilayah masyarakat pesisir. Kemudian, yang kedua, nilai penting sosial ekonomi, yakni valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah sebuah upaya untuk memberikan nilai kuantitatif terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian, keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan. Nilai keanekaragaman yang terkandung serta fungsi jasa lingkungan seperti peredam bencana, mitigasi perubahan iklim, pencegahan intrusi air, pemijahan biota laut, dan jasa lingkungan lainnya. Kemudian ada pemberdayaan masyarakat. Nah, mekanisme intensif serta partisipasi masyarakat lokal di sekitar perlu ditingkatkan untuk mendukung sebagian besar masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam berkontribusi di kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan. Kemudian nilai yang ketiga, yakni nilai penting kelembagaan. Sinergasi kebijakan antar sektor dalam pengelolaan ekosistem mangrove sangat penting. Untuk itu, diperlukan kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat pusat dan daerah sebagai wadah peningkatan koordinasi kegiatan antara pusat, provinsi, kabupaten, dan atau kota. Kemudian nilai yang keempat, yakni nilai penting perundang-undangan. Pengelolaan mangrove telah diatur dalam beberapa peraturan, seperti PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP Nomor 73 Tahun 2013 tentang Rawa, dan lain-lain. Dalam rangka implementasi peraturan perundang-undangan tersebut, diperlukan sebuah kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih operasional. Kebijakan, strategi, program, dan indikator kinerja yang ada dalam Permenko Nomor 4 Tahun 2017 digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi pihak terkait untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove. Karena sebelumnya, ekosistem mangrove mengalami tekanan-tekanan pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk mengatasi tekanan pada ekosistem mangrove, maka perlu adanya strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.
agar mampu menjamin bahwa perubahan yang terjadi tidak membahayakan kelestarian fungsi ekologi dan sosial ekonomi yang dapat merugikan kehidupan generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, strategi tersebut juga harus mampu menjamin keberadaan, keberlanjutan, fungsi, dan manfaat ekosistem mangrove bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pemaparan pencapaian Permenko Nomor 4 Tahun 2017. Permenko Nomor 4 Tahun 2017 sudah dijalankan di beberapa daerah. Salah satunya pada tahun 2017, kelompok Kalisantren telah membentuk Pokdarwis yang diberi nama Gebruk Jaya Beach. Pembentukan Pokdarwis tersebut merupakan pengembangan kelompok dalam memfasilitasi ekowisata mangrove bagi masyarakat yang hendak berwisata di pesisir Kelurahan Mangunharjo. Tetapi, realisasi Permenko Nomor 4 Tahun 2017 harus gagal, karena pada tahun 2018 terjadi kerusakan hutan mangrove di beberapa titik akibat alih fungsi lahan, hampir sekitar 1,80 juta hektar mangrove. Ekosistem mangrove di Indonesia juga terancam terdegradasi mencapai 52.000 hektar setiap tahun, jika tidak segera diselamatkan. Namun, untuk merealisasikan tujuan dari Permenko Nomor 4 Tahun 2017, dibentuklah sasaran kelompok masyarakat yang terlibat dalam program PKPM tahun 2020 yang mencakup 22 kelompok perhutanan sosial, 436 kelompok tani hutan, 34 program kampung iklim, 16 kemitraan konservasi, dan 355 komunitas kelompok lain. Pada 2020, capaian program penanaman mangrove Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai 448,94 hektar. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang disingkat KLHK juga berupaya merehabilitasi mangrove yang rusak. KLHK bersama Koalisi Lestari Hutanku menanam 10.000 mangrove di 10 kota. Peluncuran penanaman mangrove tersebut dilaksanakan di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jakarta. Selain di Jakarta, penanaman serentak juga dilaksanakan di 9 kota lainnya, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Lampung Timur, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan total yang ditanam ialah 10.000 batang mangrove. Lalu, apa saja sih hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove nasional ini? Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017, ditargetkan pemulihan mangrove pada tahun 2045 sebanyak 3,49 juta hektar. Namun, dalam kegiatan rehabilitasi tersebut, kita tidak bisa mengabaikan isu-isu ekonomi dan sosial terkait kehadiran masyarakat di sekitarnya. Pada aspek sosial ekonomi, pengelolaan mangrove berkelanjutan menjadi sulit karena, yang pertama, perbedaan pemahaman tentang nilai dan fungsi ekosistem mangrove dan pentingnya upaya rehabilitasi. 2. Partisipasi masyarakat lokal yang belum optimal. 3. Sebagian besar masyarakat di sekitar ekosistem mangrove tergolong miskin. 4. Kegiatan pemanfaatan ekosistem mangrove ramah lingkungan belum berkembang. Dan yang kelima, pertumbuhan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi memicu terjadinya alih fungsi lahan. Salah satu indikator kerja dalam Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 adalah tersedianya satu peta mangrove nasional beserta simpanan karbon yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2016, KLHK menargetkan penyusunan peta mangrove nasional selesai pada tahun 2019. Namun, penyusunan peta mangrove nasional ini baru diluncurkan pada tahun 2020, sehingga pada tahun sebelum itu belum ada nih kejelasan terkait target kebijakan. Itulah mengapa dibutuhkan peraturan yang lebih teknis,
seperti pentingnya kriteria kawasan lindung dan budaya ekosistem mangrove, kebijakan satu peta mangrove, serta prosedur konversi mangrove. Karena kurangnya kejelasan peta mangrove, maka terjadi tumpang tindih antara mangrove kawasan lindung dan budaya. Hal ini menyebabkan sering terjadi saling klaim pengelolaan mangrove antara KLHK, KKP, dan masyarakat setempat. Ketidakjelasan batasan mangrove juga mengakibatkan kewenangan kedua kementerian, baik itu KLHK dan KKP, itu menjadi tidak jelas. Selain itu, perbedaan orientasi pengelolaan mangrove di kedua sektor tersebut sering menyebabkan tujuan kelestarian mangrove sulit untuk terwujud. Nah, berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Baik, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.